Oke, kita mulai lagi ya. Semuanya sudah kembali? Sudah, Pak. Ya. Rekaman sudah dimulai. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang turunan parsial. Jadi ini sebenarnya lagi-lagi hanya mengulang yang kita pelajari di kalkulus 1, tetapi untuk fungsi yang lebih dari satu variabel. Materinya ada turunan fungsi dua variabel, turunan parsial fungsi dua variabel, kemudian untuk fungsi lebih dari dua variabel, kemudian turunan parsial orde 2, dan ada terakhir teorema turunan campuran. Kalau saya terlalu cepat, tolong tolong langsung buka mic ya. Pertama, untuk turunan parsial fungsi dua variabel. Ketika kita ingin menurunkan fungsi f yang dia fungsi terhadap dua variabel independen x, y, kita ingin menurunkan fungsi f terhadap variabel x saja pada titik x0, y0. Maka notasi yang digunakan adalah do f per do x ya. Kalau waktu turunan satu variabel itu kita menggunakan d ya. Untuk turunan parsial kita menggunakan do. Tandanya seperti ini. Do f per do x pada dasarnya definisi limitnya sama. Hanya karena kita ingin menurunkan terhadap x saja, yang di sini yang ada plus itu hanya bagian x. Y-nya tidak ada. Jadi ketika kita menurunkan terhadap x, maka y-nya kita anggap konstan. Sama seperti itu ketika kita ingin menurunkan terhadap y, maka x-nya kita anggap konstan. Jadi definisi limitnya pun hanya y-nya saja yang punya selisih. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kita diminta untuk menghitung do f do x dan do f do y di titik 4, min 5 dengan fungsi fxy adalah x kuadrat plus 3xy plus y minus 1. Yang pertama kita ingin menghitung do f do x. Maka karena kita ingin menurunkan f terhadap x, y-nya kita anggap sebagai konstan. Kalau konstanta diturunkan, dia menjadi 0 ya. Suku yang pertama kita punya x kuadrat. Diturunkan terhadap x menjadi 2x. Yang selanjutnya kita punya 3xy ya. Berarti di sini 3y adalah konstan. Variabelnya adalah x. Kita turunkan menjadi 3y karena pangkat dari x-nya adalah 1. Kemudian suku yang ketiga adalah y. Lagi-lagi karena kita ingin menurunkan terhadap x, maka y-nya kita anggap konstan. Sehingga turunan y terhadap x adalah 0. Kemudian setelah kita turunkan,
baru kita bisa masukkan nilai 4,-5-nya. Ternyata hasilnya adalah -7. Ketika kita diminta untuk mencari turunan parsial terhadap Y, maka X-nya kita anggap konstan. Suku pertama karena tidak ada Y-nya, maka X kuadrat ini kita anggap konstan. Turunan terhadap Y-nya adalah 0. Suku kedua, turunkan terhadap Y adalah 3X. Suku ketiga, turunkan terhadap Y adalah 1. Dan suku keempat, 0. Sehingga kita punya turunan F terhadap Y-nya adalah 3X plus 1. Kita inputkan nilainya langsung sama dengan 13. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak, saya boleh izin bertanya, Pak? Silakan. Kalau untuk kasus ini memang nilainya nanti dikasih tahu Pak ya, kalau untuk turunan parsial begini apa ya? Atau nggak dikasih Tidak tahu selalu. untuk itu? Oh, Jadi bisa hanya diminta untuk menentukan turunannya saja atau langsung di titik tertentu. Kalau hanya turunannya saja maka berhenti di ini yang pertama ya, sama dengan yang pertama. Seperti itu. baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, contoh yang kedua adalah turunan implisit ya. Jadi kalau di atas fungsi yang diberikan adalah fungsi eksplisit. Nah, yang di bawah fungsinya yang diberikan adalah fungsi implisit ya. Kita diminta untuk mencari do Z, do X ya, turunan Z terhadap X. Sedangkan yang kita punya fungsinya adalah seperti ini, YZ minus ln Z sama dengan X plus Y. Maka caranya sama dengan ketika kalkulus 1 ya. Kita turunkan sebelah kiri dan sebelah kanannya sama dengan masing-masing terhadap X. Nah, karena yang kita cari adalah do Z, do X, maka Y ini kita anggap konstan. Sehingga dari sini ya, sebelah kanannya sama dengan, kita punya do X YZ dikurangi do X ln Z sama dengan do X dari X ditambah do X dari Y. Di sini kita dapatkan bahwa do X dari YZ adalah Y kali do Z do X dikurangi do X dari ln Z adalah 1 per Z do Z do X. Kemudian sebelah kanannya sama dengan do X dari X adalah 1 dan do X dari Y adalah 0. Maka kita dapatkan hasil seperti ini, yang paling bawah. Di sini kita dapatkan bahwa ternyata turunan parsial Z terhadap X adalah Z per YZ minus 1. Sampai sini ada pertanyaan? Pak mau nanya, do Z per Silakan. do X itu dapatnya dari mana ya? Do Z do X? Iya Pak, di baris yang kedua ini Pak. Yang kedua, Iya, yang saya tunjuk ini. iya Pak, do Z per do X-nya itu datang dari mana ya Pak? Oh, ini kan
Oke. Seperti ini. Ya. Karena kita ingin menurunkan terhadap Z terhadap X, maka Y kita anggap konstan. Sehingga ketika kita menghitung do X ya, dengan asumsi Z itu adalah fungsi dari X, Y ya. Dari Y, Z, maaf bukan Y, Z ya, tapi do X dari Y kali Z, Y ini kita anggap konstan. Maka dia sama dengan, kalau dianggap konstan maka Y-nya bisa kita keluarkan ke sini ya. Jadi kita punya Y kali do X dari Z. Yang mana ini Y do Z do X. Untuk yang kedua ya, do X dari ln Z. Ini kita pakai aturan rantai. Jadi kita punya do ln Z do Z dikalikan dengan do Z do X, yaitu 1/Z do Z do X. Seperti ini. Apakah terjawab? Terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Mudah-mudahan tidak bertanya karena sudah paham ya. Kalau begitu kita ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya, bidang X sama dengan 1 mengiris sebuah paraboloid Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, hasil irisannya itu adalah sebuah parabola. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk menentukan kemiringan garis singgung parabola dari hasil irisan di titik 1,2,5. Ilustrasi gambarnya kalian bisa lihat di buku Thomas ya. Untuk solusinya, cara yang pertama kita menggunakan turunan parsial. Karena hasilnya adalah dari mengiris bidang mengiris paraboloid dengan bidang X sama dengan 1. Jadi X-nya konstan. Maka kita melihat kemiringannya itu hanya dengan turunan parsial dari Z terhadap Y. Di titik XY-nya sama dengan 1,2. Sehingga
Kalau kita turunkan terhadap Y, yang paling depan ini X kuadrat turunan terhadap Y-nya adalah 0, Y kuadrat turunan terhadap Y-nya adalah 2Y. Kita punya do Z do Y adalah 2Y, kita inputkan X, Y-nya 1,2, sehingga nilainya 4. Ini adalah cara dengan turunan parsial. Cara selanjutnya kita menggunakan turunan biasa, yaitu kita tentukan dulu persamaan parabolanya. Jadi kita input dulu X sama dengan 1 ke paraboloid, sehingga kita dapat parabola Z sama dengan 1 plus Y kuadrat. Baru setelah itu, karena kita ingin menentukan kemiringan garis singgung di titik 1,2,5, berarti kita turunkan, karena Z sekarang hanya fungsi dari Y, kita menggunakan turunan biasa, dz dy, inputnya Y sama dengan 2. Nilainya sama ya. Jadi cara yang atas turunan parsial langsung, atau dimasukkan dulu kemudian kita turunan biasa juga sama. Untuk contoh ini ada pertanyaan? Bapak, saya boleh izin nanya, Pak? Iya, silakan. Saya masih bingung untuk yang cara kerja itu sama dengannya itu gimana ya, Pak ya? Yang mana? Ini yang cara kedua ini bikin sama itu bagaimana ya, Pak ya? Saya masih bingung, Pak, yang dibikin sama dengannya, Pak. Sama dengan yang mana? Yang kan ininya, Pak, apa namanya, untuk kita langsung tahu DZ per DY itu kayak gimana, Pak ya? Oh, ini. Iya, Pak. Karena kita sekarang punyanya Z, parabola Z sebagai fungsi dari Y saja. Nah, kemiringan garis singgung itu kan turunan pertama. Kalau masih bingung, sebenarnya lebih baik kalau melihat ini, apa namanya? Melihat lebih baik kalau kita melihat hasil irisannya, melihat gambarnya. Ya. Nah, ilustrasi gambarnya itu saya kemarin kesulitan untuk membuat sendiri, sehingga kalian coba langsung lihat di buku Thomas saja. Pada dasarnya kalau digambarkan ya, kita punya ya, ini X, Y, Z gitu ya. Gambarnya itu bentuknya seperti corong. Yang dia memutar. Nah, kemudian kita potong dengan X sama dengan 1. Berarti kita potong di sini ya. Kita punya bidang. Dan dia akan memotong di sebuah parabola seperti ini. Gambar ini, kalau kita lihat di bidang apa namanya, YZ, kita punya bentuknya parabola seperti ini. Dengan persamaan Z sama dengan Y kuadrat plus 1.
Nah, dari situ, kan setelah kita masukkan X sama dengan 1, kita dapat persamaan ini, Z sama dengan Y kuadrat plus 1. Sehingga kita bisa langsung membagi dengan, menurunkannya terhadap Y saja. Karena kemiringan garis singgung untuk parabola ini adalah, misalkan kita cari kemiringan di titik ini, di titik sini gitu ya. Kemiringan garis singgungnya di titik ini adalah, ini misalkan di titik Y0, Z0 gitu ya. Ini adalah DZ, DX, DZ, DY di titik Y0, Z0. Seperti itu. Mudah-mudahan lebih jelas ya. Mudah-mudahan tidak lebih bingung. Apakah sudah lebih jelas atau masih bingung? Sudah lebih jelas, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, kita ke sedikit tentang turunan parsial untuk fungsi lebih dari 2 variabel ya. Misalkan kita punya fungsi 3 variabel. Diminta untuk menentukan do F, do Z. Do F, do Z. Berarti kita mau tahu turunan F terhadap Z. Dalam hal ini, X dan Y kita anggap konstan. Hasilnya kira-kira apa? Ini adalah do Z dari X sin Y plus 3Z. Kita pakai aturan rantai ya. Kita punya X dikali do Z dari sin Y plus 3Z. Maka sekarang kita punya pakai aturan rantai ya. X kali do sin Y plus 3Z do Y plus 3Z dikalikan dengan do Y plus 3Z dikalikan dengan do Y plus 3Z do Z. Maka hasilnya adalah kursor saya di mana? Hasilnya adalah X kali turunan sin Y plus 3Z terhadap Y plus 3Z, yaitu cos Y plus 3Z dikalikan dengan turunan Y plus 3Z terhadap Z adalah 3. Sehingga do F, do Z adalah 3X
cos Y plus 3Z. Seperti ini. Untuk contoh ini ada pertanyaan? Jadi pada dasarnya konsepnya sama ya. Kita mau menurunkan terhadap satu variabel tertentu, maka variabel yang lain kita anggap sebagai konstan. Itu saja intinya. Oke ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan turunan kedua? Karena kita berbicara tentang turunan parsial, jadi turunannya itu terhadap variabel tertentu. Kemudian bagaimana turunan keduanya? Maka kita punya ada 4 bentuk untuk fungsi dua variabel. Untuk fungsi dua variabel, turunan order 2-nya itu ada 4 bentuk. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini notasi yang sebenarnya standar dipakai untuk turunan parsial ya, yang saya kasih kotak merah. Ini notasi yang standar dipakai. Jadi f(x)(x) artinya apa? Fungsi f diturunkan terhadap x, kemudian diturunkan terhadap x lagi. F(y)(y), fungsi f diturunkan terhadap y, kemudian turunkan terhadap y lagi. F(x)(y), fungsi f diturunkan terhadap x dulu, kemudian diturunkan terhadap y. F(y)(x), fungsi f diturunkan terhadap y terlebih dahulu, kemudian diturunkan terhadap x ya. Notasi standar lainnya adalah yang di tengah ya. F(x)(x) itu adalah turunan kedua f terhadap x. Maka pertama kita turunkan terhadap x, hasil turunannya kita turunkan lagi terhadap x. F(y)(y), kita turunkan dulu f terhadap y, hasil turunannya kita turunkan lagi terhadap y. Kemudian f(x)(y), ini kalau diperhatikan ini terbalik ya. Jadi kalau pakai notasi yang saya kasih kotak merah, itu variabel yang mana yang muncul duluan berarti dia yang diturunkan terlebih dahulu. F(x)(y) berarti artinya dia diturunkan terhadap x dulu, kemudian diturunkan lagi terhadap y. Kalau pakai notasi yang di tengah, itu variabel yang pertama kali diturunkan itu ada di paling belakang. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Contoh, kita diminta untuk menentukan semua turunan parsial order 2 dari f(x, y) sama dengan x cos y ditambah y e pangkat x. Berarti yang pertama kita pasti harus menentukan dulu turunan f terhadap x. Apa turunan f terhadap x? Kita punya cos y ditambah y kali e pangkat x. Dari turunan terhadap x, kita punya dua turunan, yaitu f(xx) dan f(xy). f(xx) berarti hasil dari turunan ini, fx, kita turunkan lagi terhadap x, yaitu y e pangkat x, karena cos y-nya kita anggap konstan. Fxy kita turunkan terhadap turunan terhadap x ini kita turunkan terhadap y. Berarti kita punya min sin y ditambah e pangkat x. Ini hasil yang pertama ya.
Pertama, dengan kita menurunkan terlebih dahulu terhadap X. Hasil selanjutnya kita coba dengan menurunkan terhadap Y terlebih dahulu. F, Y. Itu apa? Kalau dari sini? Min X sin Y, Pak. Min X sin Y. Kemudian ditambah Plus apa? E pangkat X. E pangkat X. E pangkat X. Lagi-lagi dari sini kita punya dua ya. Yaitu F, Y, Y dan F, Y, X. F, Y, Y-nya apa? Min X cos Y. Min X cos Y saja. Karena E pangkat X-nya kita anggap konstan. Kalau F, Y, X-nya? Min sin Y plus E pangkat X. Min sin Y plus E pangkat X. Jelas ya untuk contoh ini? Ada pertanyaan? Oke. Di sini kalau diperhatikan, kebetulan turunan X, Fxy sama dengan Fyx. Ini kebetulan ya. Tapi mereka tidak selalu sama sebenarnya. Baru sama ketika kita masukkan nilai X dan Y tertentu saja. Jadi di sini hanya kebetulan sama. Nah, maksud saya baru sama ketika nilai X-nya kita ganti dengan X0, Y-nya kita ganti dengan Y0. Dari situ kita dapat yang namanya teorema turunan campuran. Apa itu teorema turunan campuran? Atau bisa disebut juga dengan teorema, ini bahasa Perancis jadi agak susah, nama orang Perancis. Kalian bisa cari sendiri bagaimana pronunciation-nya ya. Teorema turunan campuran menyatakan bahwa kalau F dan turunan parsialnya ya, Fx, Fy, Fxy, Fyx itu terdefinisi sepanjang daerah buka yang memuat titik A, B. Dan semua fungsi dan turunan parsialnya itu kontinu pada titik yang sama. Maka Fxy dan Fyx kalau kita masukkan A, B nilainya sama. Pernyataannya simple seperti itu. Contohnya yang di atas tadi ya. Kalau kita masukkan, kalau ini malah kebetulan Fxy dan Fyx bentuknya sudah sama, yaitu min sin Y ditambah E pangkat X. Nah, ada ilustrasi lain ya, yaitu kita coba untuk menurunkan ini. Dari sini kita punya Wx adalah Y ditambah 0 ya, yaitu sama dengan Y. Dan sehingga kalau dari sini ya, kita punya Wxy itu sama dengan 1.
Kalau kita turunkan terhadap Y terlebih dahulu, sebagaimana yang ada di soal, ya, kita punya X ditambah E pangkat Y, Y kuadrat plus 1 dikurang E pangkat Y kali 2Y dibagi Y kuadrat plus 1 kuadrat. Kalau kita turunkan lagi terhadap X, P, YX, nilainya adalah 1 juga. Karena yang suku kedua dan seterusnya itu tidak ada variabel X sama sekali. Jadi kita anggap konstan dan hanya ada yang depan saja variabel X-nya. Di sini kebetulan nilainya adalah sama. Ada pertanyaan? Sebelum kita ke latihan soal. Oke. Kita ke latihan soal. Untuk soal yang pertama ini cukup mudah, jadi kalian bisa coba latihan sendiri. Yang kedua, saya berangkat dari yang mudah dulu ya. Do F, do Y itu sama dengan do Y dari integral X, Y, GT, DT. Ini apa jawabannya? Ini jawabannya apa? GY bukan, Pak? Betul sekali ya. Jawabannya adalah GY. Ini didapat dari teorema dasar kalkulus. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan do F, do X? Do F, do X sama dengan do X dari integral X sampai Y, G, T, DT. Ini kira-kira jawabannya apa? Oke, kalau belum tahu, saya bisa ubah integralnya ya. Saya balik intervalnya dari Y sampai X. Dari sini jawabannya apa kira-kira? Min GX, Pak. Ya, min GX.
Kalau masih bingung, silahkan dibuka lagi tentang teorema dasar kalkulus ya. Kemudian soal yang ketiga ini masih mudah juga, kalian bisa coba sendiri. Soal yang keempat, bisa dicoba sendiri nggak? Nih. Soal yang keempat ini clue-nya adalah pertama coba fx dulu ya. Ternyata dia adalah y cos xy. Baru setelah itu kalian tentukan f xx dan f xy-nya. Begitu juga dengan f y. Kita awalnya turunkan terhadap y dulu, kita punya x cos xy. Kemudian kita cari f y dan f yx. Itu untuk soal nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, ini tanpa kalian mencoba menghitung turunannya, kira-kira kalau kita ingin membuktikan bahwa turunan kelimanya adalah 0, turunan kelima dia diturunkan terhadap x 2 kali dan terhadap y 3 kali, maka untuk memeriksa apakah turunan kelima dari si fungsi f xy sama dengan x kuadrat 5xy plus sin x plus 7e pangkat x ini sama dengan 0 itu yang pertama kita turunkan terhadap x dulu atau y dulu? Kira-kira. Untuk tahu turunan kelimanya sama dengan 0. Terhadap X dulu ya, Pak. Terhadap x. Ada jawaban yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita coba dulu ya. Yang terhadap x. Di fx itu sama dengan apa? 2x plus 5y plus cos x plus 7e pangkat x. Coba bandingkan dengan kalau kita turunkan pertama kali dengan y. Turunan pertama terhadap y-nya apa? 5x, Pak. 5x saja ya. Karena di sini tidak ada y, di sini juga tidak ada y, dan di sini juga tidak ada y. Ternyata fungsi ini turunan kelimanya untuk membuktikan turunan kelima, kalau turunan terhadap x-nya 2 kali dan turunan terhadap y-nya 3 kali, dia sama dengan 0 itu paling tepat kalau kita turunkan pertama kali langsung terhadap variabel y. Dari sini, ya, karena turunan terhadap y-nya adalah 3 kali, ya, kalau kita turunkan terhadap y lagi, maka kita langsung mendapatkan f y itu sama dengan 0.
ada latihan yang terakhir adalah turunan implisit. Silahkan kalian coba ya. Waktunya sudah habis, waktu kelasnya sudah habis. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Pak, saya Ya. masih bingung ngeliatin soal nomor 2 punya Pak. Nomor 2. Yang ini. Iya Pak. Bingungnya di mana? Yang waktu hasilnya kenapa bisa jadi GY gitu Pak, dari itu turun di prinsip gitu Pak. Oke. Itu ada di teorema dasar kalkulus ya. Teorema dasar kalkulus yang pertama atau yang kedua ya? Yang pertama kalau nggak salah ya. Menyatakan bahwa D dx dari integral integral suatu konstanta ya. Suatu konstanta C ya, sampai X f t dt itu sama dengan fx. Ini teorema dasar kalkulus. Nah, sama seperti itu ya. Di sini kita ingin menurunkan f yang berupa persamaan integral. Kita ingin turunkan terhadap y. Ketika kita turunkan terhadap y, maka variabel x kita anggap sebagai konstan. Nah, karena variabel x kita anggap sebagai konstan, maka teorema dasar kalkulus menyatakan bahwa dia sama dengan GY. Seperti itu. Nah, untuk yang turunan terhadap x-nya, karena teorema dasar kalkulus menyatakan seperti ini bahwa seperti ini dan variabelnya itu ada di batas atas ya. Maka kita balik terlebih dahulu intervalnya. Ketika kita balik batasnya, maka tandanya berubah jadi negatif. Negatifnya bisa kita keluarkan, sehingga kita bisa menerapkan teorema dasar kalkulus lagi, jadi kita punya minus GX. Seperti itu. Apakah terjawab? Terjawab Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan dicoba latihannya ya. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, kita bisa bahas di awal pertemuan pekan depan. Jadi mungkin kita pakai 5-10 menit pertama untuk membahas latihan yang kalian masih bingung. Kuliahnya saya akhiri dulu sampai di sini ya. Sampai ketemu di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.